Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Maharani akan menjelaskan tentang ciri-ciri angkatan 45. Ciri-ciri angkatan 45. 1. Gaya realisme, simbolik ekspresionisme. 2. Individualisme menonjol. 3. Filsafat eksistensialisme mulai dikenal. 4. Masalah kemanusiaan yang umum, misal hak asasi manusia. Lalu, di tahun 1947 didirikanlah Perkumpulan Gelanggang Seniman Merdeka. GSM tidak diperuntukkan untuk pengarang saja, tetapi luas untuk para seniman. Yang bergabung dalam GSM ini misalnya Baharudin MS, Mokhtar Apin, Heng Ngantung, Basuki Resobowo, Asrul Sani, Rifai Apin, Pramudia Anantatur, Sitor Situmorang. Tanggal 23 Oktober 1950 di Majalah Siasat diterbitkannya Surat Kepercayaan Gelanggang. Pengarang penting angkatan ini ada Khairul Anwar, Rifai Apin, Asrul Sani. Adapun karya-karya seniman 45. Sewaktu Khairul hidup pernah terjadi heboh karena sajak Datang Darah Hilang Darah yang diumumkan di majalah Mimbar Indonesia ternyata plagiat dari A Song of the Sea, karya Xu Qin. Begitu Khairul telah tiada, timbul heboh lagi karena ternyata sajak Kerawang Bekasi merupakan plagiat dari The Young Lead Soldiers karya Archibald MacLeish. Sedangkan Rifai Apin di kemudian hari masuk lekra Lembaga Kebudayaan Rakyat. Begitu setelah peristiwa G30 SPKI, karya-karyanya dilarang. Tahun 1947, Trisna Soemardjo dan S. Sujoyono menerbitkan majalah seniman di Solo. Sementara itu, M. Balfas bersama Sujati S.A. tahun 1953 mendirikan majalah kisah majalah khusus cerpen. Berikut contoh karya-karya dari para seniman. Adapun kumpulan puisi karya-karya Khairul Anwar, Kerikil Tajam yang Terempas dan yang Putus, Deru Campur Debu, 3 Menguak Takdir, kumpulan puisi bersama Rifai Apin dan Asrul Sani. Berikut ini cerpen karya-karya Asrul Sani yang berjudul 1. Bola Lampu, 2. Sahabat Saya Kordias, 3. Si Penyair Belum Pulang, dan masih banyak lagi. Karya-karya Idrus antara lain 1. Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, 2. Keluarga Surono, dan lain-lainnya. Karya-karya Usmar Ismail antara lain Puntung Berasap, Sedih dan Gembira, Mekar Melati, dan lain-lainnya. Karya-karya Amal Hamzah antara lain Gitan Yali, Pembebasan Pertama, Kampung Buku, dan Penulis. Karya-karya Roshihan Anwar antara lain Raja Kecil, Bajak Laut di Selat Malaka, Radio Masyarakat. Karya-karya Akdiat Kak Miharja antara lain Ateis, Polemik Kebudayaan, Keretakan, dan Ketenangan, kumpulan cerpen dan drama sebabak. Berikut ini karya-karya Alfa Hadi Maja antara lain 1. Jahra, 2. Manusia dan Tanahnya, 3. Beberapa Paham Angkatan 45. Karya-karya M. Balfas antara lain Lingkaran-lingkaran Retak. Karya-karya Usman Sutia Sumarga antara lain Yang Terempas dan Yang Terkandas, Korban Romantik, dan Kalung. Sejarah lahirnya Angkatan 45. Angkatan 45 lahir dalam kondisi lingkungan yang sangat memprihatinkan dan keras. Ciri-ciri angkatan ini terbuka. Pengaruh sastra asing lebih luas, bercorak realistik, naturalis, dan individualis sastrawan lebih menonjol. Pada masa angkatan ini, karya-karyanya bersifat lebih realistik dibanding karya angkatan pujangga baru yang bersifat romantik, idealistik. Angkatan 45
diwarnai dengan adanya pengalaman hidup dan problem sosial, politik, budaya seperti korupsi, penyelewengan, ketidakadilan, dan kemerosotan moral. Manifest Angkatan 45 termuat dalam majalah Siasat pada tanggal 23 Oktober 1945 berupa surat kepercayaan gelanggang 18 Februari 1950 yang dapat dilihat patokan-patokan Angkatan 45 yaitu 1. Wujud pernyataan pikiran lebih dipentingkan. 2. Kepribadian seseorang hendaknya menjadi pegangan dan ukuran nilai mencipta. 3. Nilai-nilai baru harus ditempatkan setelah nilai-nilai lama dihancurkan. 4. Pencipta harus mempunyai kebebasan penuh dalam penciptaan pengarangnya. 5. Tekanan difokuskan pada kebudayaan dunia harus bersifat universal. Latar belakang yang menyebabkan lahirnya Angkatan 45 ada dua hal, yaitu kekejaman penjajahan dan penderitaan akibat revolusi. Secara individual, mereka pun berbeda-beda karakter. Chairul Anwar yang anarkis, sedangkan Asrul Sani moralis. Kedua penyair ini menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari mereka, sehingga kita dapat membayangkan apa yang dimaksud dari mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.